Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh. Jawab. Saya Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau ngomentari tentang bergabungnya Erlangga, kemudian setelah aku mau ngomong dulu udah ke Prabowo termasuk Zulhas, PAN dan juga PKB. Live streaming, baru live streaming 5 menit. Saya tadi langsung saya tinggal tidur sebelum lohor tadi. Ya sudah ketahuan lah kalau bergabung itu yang jadi kartu mati tentu Prabowo ya. Dan mereka tiga itu kok mendukung kartu mati, itu masalahnya. Akan mudah dikalahkan oleh Anies Baswedan. Ya sekarang kita lihat siapa Prabowo ya. Prabowo itu kan dulu terkenal isu black campaign-nya, dia diserang karena dia dulu zaman perpindahan ujung kekuasaan mertuanya yaitu Pak Harto, dia diserang seperti orang yang dalang penculikan aktivis ya tahun 98 itu. Kan itu yang melekat sampai sekarang ya, melanggar hak asasi manusia lah. Yes. Aku ngomong dulu ya, Aki ngomong dulu ya. Iya. Kemudian yang kedua ya, kekeliruan politik dalam karir Prabowo dalam politik Indonesia modern kita. Dia waktu kemarin didukung umat Islam bersama Sandi melawan Pak Jokowi periode kedua tahun 2019, itu dia tiba-tiba setelah dikalahkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi ya, itu terus dia pindah ke lawan politik yang terbesar yaitu Jokowi. Dia masuk istana bersama Sandi sekaligus dua-duanya. Berarti memang itu satu tipe Prabowo sama Sandi. Saya tahu lah, Duk. Aku ngomong serius ini, ngomong soal politik, soal negara, soal kekuasaan. Kamu jadi ya nggak usah serius ya. Innal hayata dunya, itu sungguhnya kehidupan dunia itu laibun walahun ya, permainan dan sendaguro. Nah, jadi Erlangga, Zulhas sama Mohaimin dukung Prabowo itu kalau dalam perspektif sejarah dia melakukan satu harakiri ya, harakiri politik lah. Orang yang punya masalah dalam hak asasi manusia Prabowo didukung sekarang. Orang memori kolektif masyarakat Indonesia masih belum hilang itu ya soal Prabowo itu. Bahwa kemarin tahun 2019 dia didukung umat Islam itu ya episodenya seperti itu. Tapi kan kemudian Prabowo dan Sandi mengecewakan umat Islam karena dia malah nyanyi. Dia masuk ya, bergabung dengan Prabowo dengan Jokowi, wala kalam wala salam, nggak permisi kok umat Islam, nggak ada ucapan basa-basi kayak tentu aja mak-mak dan yang lain marah karena dulu waktu zaman 2019 semua mengorbankan hartanya, waktunya dan tenaganya untuk mendukung ya kampanye Prabowo di berbagai kota bersama Sandi. Pedagang-pedagang kecil melemparkan uangnya 50.000 kayak 100.000. Menitipkan perubahan pada Prabowo. Begitu dia kalah, langsung dia pindah untuk melindungi kepentingan dirinya dan kepentingan bisnisnya. Alasannya kan gitu, untuk mengabdi negeri, ya kan? Untuk mengabdi negeri dengan bergabung ke Jokowi. Dulu juga gitu, dia untuk mengabdi kekuasaan kan, mempertahankan orde lama, orde baru. Dengan cara menculik ya para aktivis. Jadi kita memori kolektif masyarakat masih belum hilang tentang jejak-jejak ya, jejak-jejak dalam apa istilah, jejak-jejak Prabowo yang memiliki integritas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya di hadapan mahkamah sejarah ya, baik periode reformasi awal ya, dengan menculik para aktivis itu untuk membungkam suara-suara yang kritik terhadap kekuasaan, dan kemudian dia menyelamatkan diri ya dengan berlindung ya, dalam proteksi politik Jokowi periode kedua.
Dan kemudian itu yang akan menjadi catatan. Tahan, Duk. Iya. Udah, sana. Aku bawa baju. Nah, sekarang jadi kesimpulannya Prabowo kartu mati kok didukung sama Erlangga Hartarto. Tentu dia punya kalkulasi politik ya untuk mempertahankan ya bisnisnya juga. Hartarto kan dia juga perlu berlindung ya kepada Prabowo kalau jadi presiden. Masalah-masalah yang menimpa dia juga banyak. Ya pengusaha selalu bermasalah kan dan selalu mencari aman, ya enggak? Nah sekarang Ganjar Pranowo, wakil presidennya akan menjadi masalah. Katakan Erick Thohir ya. Erick Thohir. Ini punya mas satu. Nih. Ya, Erick Thohir katakan. Ya karena dia anak emasnya Jokowi kan. Waktu ulang tahun anaknya Pak Jokowi dia menjadi ketua panitianya. Dan dia sekarang menteri BUMN. Dan dia merapat ke ormas. Ya ke salah satu ormas ya di Indonesia. Tentu dia perlu mendapatkan dukungan ya dengan imbalan kekuatan logistik dia. Dan ini ada masalah dari segi keuangan Erick Thohir itu dalam konteks goto ya, dan dia mengirimkan dana PNPM penanaman modal apa gitu. Yang digoto itu ada kakaknya Boy Thohir ya. Nah, itu masih perlu dijawab oleh Erick Thohir soal keuangan itu ya kan. Jadi nanti akan mudah dia diserang dari segi itu. Apalagi dia sekarang ketua PSSI dan diteriaki sebagai pembohong oleh korban Kanjuruhan Malang ya. Oleh Kanjuruhan Malang karena menurut ibu-ibu yang teriak Erick pembohong itu, dia merasa Erick itu mendukung siapa? Mendukung pembunuh anaknya. Ya. Erick ada catatan itu dalam kasus Kanjuruhan Malang yang belum kelar-kelar sudah 9 bulan. Nanti pendukung Anies atau tim kampanye Anies Baswedan akan membongkar atau mempermasalahkan sosok Erick ya. Kalau Sandiaga Uno misalnya itu juga bermasalah. Sandiaga Uno sama satu tipe dengan Prabowo kan, sama-sama masuk istana. Ya, yang dulu dilulukan oleh mama pasangan Prabowo Sandiaga Uno lawan Jokowi Ma'ruf. Tapi dua-duanya setelah kalah itu Prabowo dan Sandi masuk ke istana. Ya begitulah ya, mengecewakan. Ya memori itu masih lekat ya meskipun sudah 5 tahun itu baru terasa kemarin ya. Terus kalau katakan siapa namanya, bila MK meloloskan judicial review sehingga wakil presiden itu bisa umur 35 tahun enggak 40, dan kemudian Gibran atau siapa itu anaknya Pak Jokowi jadi wakilnya Ganjar Pranowo, itu mudah diserang karena Ubaidillah Badrun sudah mempersoalkan kedua anak Jokowi itu, sudah mempersoalkan ya soal KKN dari adik kakak itu, dan berkas-berkas KKN itu ada di mana? Ada di KPK yang tidak diurus oleh KPK. Firly Bahuri yang juga sebagai salah satu tokoh atau pimpinan KPK yang menurut bahasa mahasiswa adalah manusia yang problematik. Ya tentu saja manusia yang problematik seperti Firly Bahuri juga agak suka mempersoalkan kasus Gibran Rakabumi dan Kaisang kan ya, yang konon mendapatkan privilege ya, dari pengaruh ayahnya sebagai presiden ya. Dan dinasti itulah ya, politik dinasti itu, kalau memang Gibran itu menjadi wakil dari Ganjar itu akan menjadi titik
lemah ya dari Ganjar sebagai capres ya. Jadi akhirnya yang menang dalam pertarungan itu Anies Baswedan, meskipun dia berpasangan dengan Gatot Nurmantio atau dengan AHY, itu sama-sama akan bisa menggulung siapa? Ganjar Pranowo dan sang kartu mati Prabowo Subianto. Samping itu kalau sampai Prabowo itu berpasangan dengan siapa? Muhaimin, tentu wakilnya adalah Muhaimin Iskandar ya, mewakili PKP. Dan Ganjar itu berpasangan dengan Gibran atau berpasangan dengan Erick Thohir atau berpasangan Ganjar dengan siapa itu? Siapa tadi selain Erick Thohir itu? Bukan Sandi tapi siapa anaknya presiden itu? Tentu Rocky Gerung akan ngamuk dia ya, karena politik dinasti akan berlanjut. Dibayangkan akan berlanjut pada periode kekuasaan berikutnya. Kalau Ganjar sampai menang dengan membawa politik dinasti dari anaknya Pak Joko Widodo. Tentu serangan-serangan yang tajam dari Rocky Gerung akan tidak bisa dihentikan. Kalaupun dia di balik penjara, dia akan setelah keluar dari penjara, Rocky Gerung akan mengambil peranannya kembali sebagai sang pendidik demokrasi, dan tentu Rocky Gerung tidak akan bisa dipatahkan oleh kekuasaan manapun. Selamat bertarung dan selamat menyaksikan ya pertarungan yang sangat menarik dan mungkin brutal ya di dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ya. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dong.